Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di summary kali ini kita akan membahas tentang jangan salah mengartikan Yesaya 1 ayat 11 sampai 15. Prinsip dalam belajar firman Tuhan kita adalah kalau kita mau belajar firman Tuhan harus based on context, yang artinya kita tidak bisa mengartikan Alkitab itu kalau itu tidak sesuai konteksnya. Jadi untuk masuk akal dan mengerti, kita harus tahu cerita dan apa konteks yang ayat mau bicarakan. Kita tahu Yesaya 1 ayat 11 sampai 15 ini sering sekali digunakan oleh orang-orang untuk mengartikan bahwa kita tidak perlu lagi keep the feast. Nah, apakah konteks dari Yesaya itu menerjemahkan atau mendukung bahwa kita tidak perlu keep the feast? Oleh karena itu kita baca dari ayat 2. Dikatakan di sini bahwa binatang itu lebih peka kepada tuannya daripada bangsa Israel terhadap Tuhannya. Dan berdasarkan yang sudah kita pelajari, pekabaran-pekabaran Tuhan itu adalah the Holy Spirit. Jadi ini yang bilang atau yang mengungkapkan adalah the Holy Spirit. Lalu bangsa Israel itu adalah sinful nation, umat-umat yang terbeban dengan iniquity. Benih mereka ini adalah benih-benih dari pelaku kejahatan, anak-anak dari koruptor. Mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka yang membuat Holy One dari Israel menjadi murka, dan mereka telah membelakangi atau berjalan membelakangi God. Jadi orang Israel adalah anak daripada Tuhan, yang mana kita pikirkan sekarang kalau anak-anak kita seperti di ayat 4 bukan main parahnya kan? Lalu di ayat 5 dikatakan bahwa seluruh kepala sakit, dan kepala itu adalah hati atau mind. Atau kita udah belajar mind itu sama dengan spirit, artinya kamu punya spiritual sakit. Artinya kamu punya nafas itu bukan nafas kehidupan tetapi nafas ular. Dan kita ingat bahwa gereja yang berada dalam keadaan sakit-sakitan dan siap mau mati adalah salah mengerti tentang Yesus sebagai comforter. Karena bilang bahwa comforter Roh Kudus adalah oknum ketiga, padahal itu adalah miliknya Tuhan Yesus. Dan dengan keadaan mereka yang seperti ini, mereka sudah percaya firman setan atau ular. Jadi mereka sakit-sakitan, keadaan mereka di ayat 5 dan 6, yang penuh dengan luka, kepala sakit-sakitan, itu karena bilang Roh Kudus bukan comforter, yaitu Tuhan Yesus, tetapi oknum ketiga, dan itu sama dengan sedang menerima anjuran setan. Karena sikapmu dan keadaanmu, tanah yang diberikan kepadamu, yang diberikan kepada Abraham, desolate. Sehingga kita ingatkan pelajaran kita Imamat 25 dan 26, ketika desolate itu, mereka dibawa ke Babylon, sehingga tanah mereka tandus. Sehingga sekarang mereka di bawah kekuasaan Babylon. Sehingga di Yesaya 1:8 mereka itu menjadi kota tawanan. Dan kita lanjut lagi ayat 10 dikatakan bahwa dengarkanlah pemimpin Sodom. Tapi dari tadi konteksnya kita bicara tentang Israel. Kenapa sekarang di ayat 10 kita bilang tentang Sodom? Jadi Tuhan di sini sedang samakan orang Israel dengan orang Sodom. Lalu di ayat 11 dikatakan, apa tujuannya? Kamu punya sacrifice yang banyak. Karena Tuhan tidak menghendaki kamu punya persembahan-persembahan, lambs, goats. Tidak usah lagi bawa-bawa kamu punya persembahan-persembahan, karena semuanya abomination. Kamu punya new moon, sabat, semuanya Tuhan tidak bisa terima, karena itu adalah iniquity di dalam solemn meeting sekalipun. Dan di ayat 14-nya dikatakan, your new moons and your appointed feasts, my soul hated. Dan inilah yang sering dikatakan banyak orang bahwa kita tidak perlu keep the feast. Tetapi di sini tidak dibilang bahwa kita tidak perlu keep the feast. Tapi yang sedang Tuhan bilang, kalau kamu mau keep the feast, kamu mau lakukan new moon, atau kamu membawa persembahan, bukan dalam cara keadaanmu sebelum ayat 11 yang sudah kita baca dari ayat 1 sampai 11 tadi. Keadaannya penuh dengan iniquity, dosa, dan bahkan karena pelanggaran mereka harus keluar dari Holy City dan ditawan oleh Babylon. Jadi Tuhan memerintahkan semua untuk keep the feast, new moon, sabat, semua Tuhan perintahkan. Tapi keep the feast, sabat, new moon bukan begitu caranya.
Artinya kita nggak bisa terjemahkan ayat ini untuk kita bilang, oh kita nggak perlu keep the feast. Atau kita nggak bisa pelihara hari Sabat, tapi hari Sabat kita dalam keadaan dongkol, marah-marah, nggak bisa. Jadi korban kita akan sia-sia semua. Dan sia-sianya karena kamunya, bukan korbannya. Jadi new moon, Sabat, feast itu nggak ada gunanya karena kamu punya dosa. Itulah konteksnya. Jadi kita jangan sampai salah menerjemahkan apa yang ditulis firman Tuhan. Jadi konteks kesimpulannya itu adalah karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang penuh dosa, sudah berbalik dari Tuhan, dan seluruh kepala sakit dan tubuhnya sakit karena salah mengerti Jesus sebagai comforter. Janganlah membuat perayaan-perayaan New Moon Sabat dalam keadaan seperti itu. Jadi penting sekali kan saudara-saudara bisa lihat di sini, jangan salah baca konteks. Nah, kita mau ambil satu contoh lagi di John 2 ayat 13 sampai 15. Dan di situ adalah persiapan untuk Passover karena dikatakan Jews Passover was at hand. Lalu Yesus pergi ke Yerusalem. Dan kata intinya dalam ayat ini yang kita mau ambil adalah kata Passover. Karena Passover ini adalah inti dari perayaan. Karena tanpa Passover nggak ada semuanya. Atau tanpa Passover dosa kita masih ada, walaupun bisa dibilang kita merayakan feast yang lain. Jadi ini feast Passover ini feast yang penting. Lalu dikatakan di dalam tempel itu ada lembu, sapi, burung merpati. Dan ini di dalam sanctuary. Pertanyaannya buat apa binatang-binatang itu ada di situ? Kita tahu bahwa binatang-binatang itu ada di situ untuk burnt offering, sacrifice and offering. Yang dilakukannya di daily, new moon, Sabat, dan yearly feast di Numbers 28. Lalu karena keadaan seperti itu, Tuhan membuat tali kecil dan mengusir mereka semua dari Ka'bah. Tetapi dalam cerita ini bukan artinya Yesus mengatakan bahwa merayakan Paskah ini sudah tidak penting. Bukan itu konteks yang Tuhan sedang mau bilang ketika mereka diusir dari tempel. Karena kita tahu bahwa perayaan-perayaan dari orang Yahudi itu bukan berdasarkan makna pengertian yang benar. Kegiatan-kegiatan mereka, feast, new moon, Sabat, even Passover sekalipun yang di John 2 sudah menjadi formalitas belaka. Karena mereka juga tidak mengenal apa yang ditunjuk dari Passover tersebut. Jadi kesimpulannya di sini yang mau dijelaskan, jangan sampai kita salah mengerti konteks. Apalagi Yesaya 1 ayat 11 sampai 15. Jadi Tuhan itu tidak mau kamu punya new moon dan feast karena kamu bawa dosa. Yang Tuhan inginkan kita itu dibersihkan. Makanya di Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, reasonlah bahwa new moon, Sabat, feast itu adalah cara-cara Tuhan yang dimana kalau kita pakai cara-cara ini dan buat cara-cara ini, dari yang kotor kamu akan bersih. Dan kalau kamu tolak feast, kamu itu unreasonable. Dan argumentasi atau ayat ini terjadinya sebelum kayu salib, yang mana ini semua harus mereka jalankan. Dan kalau ini dibilang di Yesaya, seakan-akan di zaman Yesaya apakah sudah dibakukan di kayu salib? Tidak dong. Jadi ini konteksnya memang benar-benar mereka bikin new moon feast dan semuanya. Dan konteksnya Tuhan bilang jangan bikin, itu bukan karena sudah dipakukan di kayu salib sehingga mereka nggak perlu bikin lagi. Tetapi konteksnya adalah kamu lakukan itu dengan kamu masih simpan dosa saat kamu bikin itu semua. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa konteks is king. Kalau kita salah ngerti konteks, kita hanya menerjemahkan Alkitab berdasarkan kebutuhan kita saja. Dan di Yesaya 1 ayat 19 dan 20, kamu akan dapat berkat kalau kamu menurut. Dan kalau kamu memberontak dan tidak mau menurut, kamu akan dibinasakan. Lalu di Yesaya 1 ayat 21, kota yang dulu setia sekarang sudah menjadi harlot, dan kata lain harlot adalah Babylon. Jadi Tuhan ingin menuris atau memelihara umatnya supaya bisa obey dan mendapatkan berkat. Dan supaya umatnya bisa seperti ini, Tuhan kasih feast, new moon, dan semua. Dan banyak yang di padang belantara, walaupun mereka bikin, tapi mereka menolaknya. Dengan mereka nggak mengerti makna kebenarannya, fungsinya apa, mereka nggak ngerti, hanya formalitas saja. Dan karena mereka menolak arti pengertian yang benar, mereka menjadi pelacur. Begitu pula kita,
Kalau kita di akhir zaman menolak apa cara Tuhan untuk membuat kita kembali menjadi bersih, dengan bilang, oh itu sudah dipakukan di kayu salib, kita akan menjadi harlot, saudara-saudaraku. Jadi kita benar-benar kalau baca Alkitab tuh harus dengan hati yang jujur, dan kita harus lihat konteksnya. Nah pertanyaannya sekarang, kalau memang Tuhan sudah nggak suka new moon, sabat, pertanyaannya kenapa orang yang pakai ayat ini masih pelihara hari sabat? Dan hal ini akan kita keep forever. Dan kata forever ini kita udah belajar kan bahwa ini tergantung dari bahannya. Jadi yang membuat kata forever itu selama ada bahannya. Atau bahannya itulah yang membuat forever ada. Contohnya kalau orang dibilang yang menerima image of the beast dan menyembah beast akan menerima murka Tuhan. Dan dia punya asap akan mengepul, dibilang selama-lamanya. Kata selama-lamanya ini artinya orang yang berdosa akan dibakar dengan dosanya, dan apinya ini akan ada selama ada bahannya, yaitu dosanya. Jadi api dan asapnya akan ada selama-lamanya, selama dosa atau bahannya ada. Jadi untuk feast dilakukan forever, artinya feast itu harus ada bahannya. Dan apa bahannya yang membuat feast harus dilakukan selama-lamanya? Karena feast itu fungsinya adalah untuk praise and thanksgiving. Dan praise and thanksgiving ini adalah bahan yang membuat feast ini tidak pernah berakhir. Jadi kita bisa bilang bahwa feast ini forever, tidak dipakukan di kayu salib. Biarlah kita dari pelajaran kali ini bisa lebih mengerti apa konteks dari ayat, dan jangan sampai salah mengartikannya. Karena kalau kita salah mengartikan apa kebenaran Alkitab, dia punya resiko adalah kita bisa kehilangan kehidupan kekal kita. Marilah kita menjaga baik-baik apa yang sudah Tuhan karuniakan dengan kita berikan 100% kehidupan kita buat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita bertemu lagi di Summary Daily Bible School berikutnya.